Kira-kira saya pengen banget nggak punya alat Doraemon. Kok saya malah tanya sendiri deh. Bener, saya pengen. Saya pengen punya senter pembesar. Tapi pasti dong gak sedikit dari kalian berpikir kalau punya alat Doraemon rasanya hidup bakal gampang. Misal pakai baling-baling bambu buat ngeludahin orang dari atas, terus pakai pintu kemana aja buat beli rokok, atau alat yang sering terucap di lagu-lagu galau, mesin waktu. Dan pernah gak kalian mikir, kalau kalian bisa balik ke masa lalu, kalian bakal ngomong apa ke diri kalian pas kalian masih dalam kandungan? Dan kalau bisa ke masa depan, apa kalian yakin diri kalian di masa depan bisa sukses sesuai impian kalian? Dan kalau mesin waktu ada, apakah kalian yakin bisa jadi orang yang lebih baik buat dia? Shh, tenang. Sekarang kalian duduk yang tenang, siapin takjil kalian, dan biarkan saya menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang diberi kesempatan melihat masa depannya. Tapi dengan cara yang tidak biasa. Jadi, begini ceritanya. Dan pria beruntung itu adalah... Pria tidak beruntung ini adalah Ming Lu. Seorang karyawan kurang teladan di sebuah perusahaan properti. Jangan kalian pikir hidupnya enak. Ming Lu bukan karyawan dengan gaji tinggi. Layaknya ASN yang kena efisiensi, Ming Lu harus susah payah mencari bonus setiap bulannya karena gaji insentifnya nggak lebih besar dari UMR Ngawi. Jadi satu-satunya jalan Ming Lu bisa foya-foya tiap bulannya adalah membujuk calon investor agar mau melakukan investasi di proyek yang sudah dia buat di blueprint-nya. Tapi nggak segampang itu. Karena rancangan properti yang dia buat akan dia bangun di atas rawa-rawa. Oke, tenang semua, tenang. Solusi dari semua ini hanyalah Ming Lu butuh seorang investor. Jadi klien ataupun investor bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang investasi. Karena Ming Lu bisa mendapat dana investasi dengan cara meminjam bank. Oke, Mas Ming Lu, jenengan punya rumah? 没有， Punya tanah warisan? 没有， Punya mobil? 没有， SKPNS? 有，冲出去吧。 Ya, mau bagaimana lagi? Lu yang nggak punya apa-apa jelas bakal dihina oleh bank habis-habisan karena nggak punya jaminan sama sekali. Alhasil, Ming Lu yang sudah berbulan-bulan nggak dapat investor untuk rencana proyeknya kena marah bosnya habis-habisan. Ming Lu bahkan diancam akan dipecat kalau dirinya terus-menerus tidak mendapatkan klien. Jadi sang bos pun memberi pilihan. Ming Lu keluar dari tempat ini tapi tinggalkan blueprint proyeknya, atau tetap bekerja di sini tapi dengan potongan gaji 70%. Dengan langkah gontai, Ming Lu pulang ke rumah. Yang ada di pikirannya saat ini, ia hanya ingin segera beristirahat dan meletakkan kepalanya di atas bantal. Tapi yang tak lu duga, malam ini semesta ingin sedikit bercanda dan menghiburnya. Lu bingung tak karuan, mengapa ia sudah berada di alam mimpi sebelum memejamkan mata. Hilang kemana bakpao terakhir yang ia punya? Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa alat showernya berubah menjadi busa sampo? Tidak bisakah hari ini dia lewati dengan normal? Dengan segala kerendeman yang terjadi hari itu, Ming Lu berharap Tuhan bisa mengirimkan seorang penolong bagi dirinya. Bangun tidur seorang diri memang sudah biasa bagi Lu, dan itu kadang menyedihkan. Namun dipukul pagi-pagi oleh seorang wanita asing yang datang entah dari mana, rasanya juga bukan pilihan yang Lu inginkan. Sementara ia masih bingung dan berusaha mencerna semua yang terjadi, Lu berhenti sejenak dan memutari lagi kamar kosnya. Dan di saat itulah, Lu dan wanita itu paham. Dinding yang memisahkan kamar mereka berdua telah menghilang. Dan ada saat yang mereka sadari, mereka datang dari dua garis waktu yang berlainan. Dan dari situlah, Lu akhirnya mengenal siapa wanita asing ini. Wanita berambut sebahu itu adalah Xiao Zhao, atau panggil saja Chia. Chia rupanya datang dari tahun 2018, atau 19 tahun kemudian dari masa di mana Lu hidup sekarang, yaitu tahun 1999. Chia yang juga tidak tahu kenapa ia bisa berada sekamar dengan Lu, hanya bisa menampar Lu untuk memastikan apakah ia sedang bermimpi atau tidak.
Setelah itu, mereka pun sepakat untuk membuka pintu masing-masing. Lu dan Chia merasa ada yang janggal. Namun mereka tetap tak mengerti mengapa ruangan mereka makin menyempit. Hingga mereka mencoba memastikan sekali lagi. Namun kali ini, mereka mencoba cara lain. Chia mencoba menghubungi ayahnya melalui HP kentang Lu. Sementara Ming Lu mencoba mencari tahu siapa dirinya di masa depan dengan laptop Chia. Dan tiba-tiba, mereka mendapat sebuah kesimpulan bahwa mereka tidak boleh mencari ataupun menemui diri mereka masing-masing di masa depan ataupun masa lalu. Atau bukan kamar mereka saja yang bisa hilang, bahkan mungkin diri mereka sendiri. Malam harinya, di saat mereka sama-sama tak bisa tidur, akhirnya Chia mulai menceritakan siapakah dirinya di masa depan. Jika direnungkan, nasib Chia sebenarnya tidak jauh beda dengan Lu. Dia juga tidak punya banyak hal yang bisa dibanggakan selain kecantikannya. Dan satu-satunya bakat dan pekerjaan utamanya adalah menjual kecantikannya. Dia berpikir cara paling cepat mendapatkan uang adalah dengan menikahi pria dewasa kaya raya. Maka dari itu, ia sering kali mendatangi banyak perusahaan besar untuk mencari om-om kaya yang tertarik dengan kesepakatannya. Seperti misalnya hari itu. Dengan bantuan temannya, Chia merayu seorang CEO perusahaan agar mau menikahinya sekaligus membelikan rumah yang setara spek rumahnya Nagita Slavina. 我不是中介。 Tidak berhenti sampai situ, tiba-tiba Chia juga didatangi seorang om-om. Ternyata orang ini tertarik dengan pamflet cari jodoh yang Chia sebar di Facebook. Awalnya Chia tidak menghiraukannya, karena dari tampangnya bapak ini bukanlah seorang pemilik perusahaan. Tapi setelah mendengar jika dia bersedia membayar uang mahar sebesar 20 juta yuan, Chia berhenti sejenak. Dari pengakuannya, bapak ini adalah duda kaya raya. Dia memang cuma tukang jualan kentang, tapi bertonton kentangnya dijual sampai Dubai. Chia berkata, ia mau menikah dengannya, asalkan rumah yang dibelikannya harus atas nama Chia. Tapi bapak itu menimpali, bagaimana jika rumah itu atas nama mereka berdua? 20 juta yuan darinya, dan Chia cukup patungan 30.000 yuan aja. Chia pun setuju, dan dia pun mengambil seluruh uangnya. Tapi dia baru sadar, kalau bapak itu tidak mengincar dirinya sama sekali, melainkan uangnya. 女士你好，你的被骗经历我们大致已经了解了，现在登记一下你的记录。 Lu yang tidak tahu harus berkata apa-apa lagi hanya ingin menenangkannya. Tapi saat itu bukanlah saat yang tepat. Karena Chia pun langsung menyuruhnya tidur, agar besok mereka tidak terlambat bekerja. Memang tidak selamanya Chia menggantungkan hidupnya kepada laki-laki kaya raya. Ia kebetulan ditawari oleh sahabat dekatnya untuk bekerja di sebuah toko perhiasan. Di hari pertamanya ini, ia tak sengaja bertemu dengan seorang teman lama ketika dirinya di kampus dulu. Chia yang tidak ingin kelihatan miskin tiba-tiba melakukan trik tidak terduga. 够不着什么呀？不就在这儿呢吗？看什么？脑子是木的吗？不知道该干什么呀？ Untung saja sahabat Chia tidak mengusirnya, sebab ia tahu bahwa gengsi Chia lebih besar dari Candi Borobudur. Tak ayal, akting Chia bisa dengan mudah mengelabui Xiaomi yang datang ke situ untuk membelikan suaminya jam tangan berlian. Xiaomi bercerita dia telah menikah dengan seorang sultan paling kaya di Shanghai. Chia yang tidak mau kalah juga sesumbar kalau dirinya telah menikah dengan pria tajir melintir pemilik kilang minyak di Dubai. Maka untuk merayakan nostalgia mereka, Xiaomi mengajaknya double date di sebuah restoran bintang 8. Dengan tergesa-gesa, Chia langsung mencari Lu. Dia telah menyewa sebuah jas kece untuk makan malam bersama Xiaomi. Lu yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah ketika dia dibawa Chia menaiki tangga restoran itu. Chia cuma berpesan agar Lu tidak usah banyak bicara. Dan Lu juga harus menjawab dengan benar jika ditanya siapa dirinya dan apakah pekerjaannya. Namun di pertemuan itu, Ming Lu benar-benar tidak bisa diandalkan sama sekali. Ming Lu yang hidup miskin dari kecil gelagapan saat memakai lap yang seharusnya dipasang di atas paha malah dipakai di atas kancing kemejanya. Belum lagi saat Lu salah menjawab mengenai jabatan pekerjaannya. Bukannya CEO yang dia bilang, yang keluar dari mulutnya malah UFO. Chia cuma bisa menunduk karena tidak tahu lagi harus ditaruh di mana mukanya sekarang.
Dan puncaknya adalah saat Xiaomi dan suaminya tahu kalau permata di cincin Chia hanyalah sebuah permen rasa anggur. Kan? Pulangnya, Chia pun merengek menyalahkan Minglu yang tidak berbakat menjadi orang kaya. Pantas saja hidupnya menyedihkan, karena membayangkan menjadi orang kaya saja Minglu tidak bisa. Minglu yang tidak terlalu memedulikan segala racauan Chia, akhirnya dengan bakat miskinnya, Minglu memberikan Chia kacang goreng rasa ayam dan roti coklat-coklatan, agar Chia tidak menangis lagi. Namun saat mereka menyetel TV, sepertinya mereka menemukan cara jenius untuk menjadi kaya raya dalam waktu 1 malam. 20 juta yuan, atau setara dengan 50 miliar lebih. Ya, itulah jumlah uang dari pemenang lotre pada tahun 1999. Dan ini adalah cara mereka untuk bisa menjadi kaya raya dalam waktu 1 malam. Mereka menyadari kalau mereka bisa melihat list pemenang lotre di tahun 99 di arsip perpustakaan umum di tahun 2018. Jelas saja ini bisa menjadi pemecah masalah mereka berdua. Chia dengan sumringah menyambut berita bahagia ini. Tak perlu lagi dirinya bersusah payah mencari pria kaya yang ingin menikahinya. Dan tak perlu lagi dirinya pasrah sampai ditipu pria Makondo di luar sana. Jadi hari ini mereka akan berfoya-foya sampai uang mereka habis tanpa khawatir. Karena besok keduanya akan menjadi sultan kaya raya. Malamnya di sebuah bar mewah, Chia yang sudah sedikit mabuk mulai menceritakan soal perjalanan hidupnya yang sebenarnya. Waktu kecil, Chia hanya hidup berdua dengan sang ayah. Dari kecil juga sebenarnya Chia sudah sangat kaya raya. Sang ayah adalah kontraktor mega proyek di Cina dulu. Chia selalu merasa hidupnya selalu lengkap, biarpun tanpa seorang ibu. Itu semua karena sang ayah selalu berusaha ada untuk dirinya. Bukan hanya sebagai sosok ayah yang memberi uang dan mencari nafkah, tapi juga sebagai sosok ibu yang berusaha selalu ada setiap harinya bagi Chia. Namun sebuah kebahagiaan itu sirna saat Chia mendapati kabar soal ayahnya yang meninggal dalam kecelakaan karena mengendarai mobil sambil mabuk. Agak aneh memang saat Chia mendengar ayahnya mabuk sambil berkendara. Tapi mungkin itu bisa saja, karena tak lama sebelum kecelakaan itu terjadi, sang ayah sepertinya sedang mengalami sedikit masalah di perusahaannya. Tapi terlepas dari itu semua, Chia selalu rindu dengan ayahnya. Bukan karena kekayaan yang ayahnya berikan, tapi perasaan aman dan nyaman yang melebihi semua hal yang bisa dia beli di dunia. Jadi gantungan kunci inilah satu-satunya hal yang bisa Chia simpan. Satu-satunya hal yang tersisa dari ayahnya saat kecelakaan dulu. Merasa ceritanya terlalu sedih, Chia mengganti topik obrolan. Dia ingin mengenal Minglu lebih jauh, sang calon sultan kaya raya baru. Mio yang polos pun berusaha terlihat keren di depan Chia. Ciu yang sadar Minglu belum pernah berkencan dengan seorang wanita, akhirnya coba menggodanya dengan bilang, kalau siapapun yang bisa begadang setelah mabuk ini, dia berhak melakukan apa saja kepada orang yang tidur lebih dulu. Tapi yang terjadi, Minglu hanya menatap Chia yang ketiduran. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya memandang Chia tanpa beranjak sedikit pun dari sampingnya. Chia yang terbangun pun melihat Minglu dengan luluh. Sampai akhirnya... Oke, kita skip dulu adu penaltinya. Karena hari ini adalah hari di mana mereka akan menjadi sultan kaya raya. Dengan gugup mereka mengecek tiap nomor yang dibacakan pembawa lotre TV. Sampai saat semua nomor lotre sudah cocok dengan milik mereka, tiba-tiba... Minglu dan Chia sepertinya lupa aturan mesin waktunya. Usaha merekayasa kisah kemenangan lotre ini hanya menyakiti diri mereka sendiri. Sebab nomor lotre yang tadinya sesuai dengan kertas salinan dari tahun 2018 mendadak hangus.
Di perjalanan pulang, suasana hati mereka berdua mendadak panas dingin. Seperti kena habis scam MLM, sepanjang jalan Chia tidak berhenti menyalahkan kemiskinan Lu yang mendarah daging itu. Padahal Lu maupun Chia sudah banyak menghabur-haburkan uang tabungan mereka untuk foya-foya. Lalu bagaimana caranya mereka membayar pinjol yang sudah mereka pinjam? Apakah sekarang saatnya mereka berdua melarikan diri ke tahun 2018? Tapi saat mereka sedang melewati sebuah gedung tinggi, Chia menyadari satu keajaiban yang akan mengubah hidup mereka berdua. Wajah kecut Chia berubah seketika setelah menyaksikan Lu di masa depan adalah seorang CEO super kaya raya. Chia yang tadinya mengejek Lu karena miskin, sekarang mendadak manis merayunya berkali-kali. Lu tidak ingin membuang waktunya lagi. Ia ingin masuk ke dalam gedung itu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sekeren apa dirinya ketika ia berpidato tentang kesuksesannya. Lu ingin memastikan dirinya di masa depan tidak senorak dan sekampung dirinya saat ini. Betapa bahagianya Ming Lu saat tahu namanya di masa depan berubah menjadi Xin Yilu, orang terkaya nomor 1 di Cina. Namanya berubah menjadi Xin Liu semenjak dirinya berhasil menapaki karirnya sebagai arsitek dan sultan properti di Cina. Namun di saat Ming Lu sedang diam terpesona memandangi betapa kerennya dia di atas podium, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang lumayan besar. Dan di saat dia hendak pergi dari situ, tidak sengaja tangannya tergores pecahan kaca. Yang anehnya juga ikut menggores tangan Xin Yilu. Di saat yang sama, ingatan tentang masa lalunya bersama Chia ikut membekas di dalam memori Xin Yilu. Namun di saat ia ingin mengetahui siapa Chia, ia sudah harus keluar bersama orang banyak. 2037年，我们开口开成了1999年，时间搞错掉了。为什么错？ Suatu hari saat Chia sedang bekerja, dia tidak menyangka akan kedatangan Xin Yilu. Dia merasa kikuk saat dirinya diajak makan malam berdua dengannya. Sebenarnya Chia sudah menantikan hal ini dari lama. Namun dirinya merasa ada yang berbeda dengan Ming Lu yang sekarang. Namun segala lamunan Chia langsung buyar tak kala Lu berkata, kalau tidak lama lagi, Chia akan berganti status menjadi orang kaya. Alias Ming Lu di masa depan melamar Chia malam itu juga. Namun ada yang aneh. Chia tidak merasa senang sama sekali. Ada sebuah perasaan kosong yang dia rasa. Tapi dia tidak mengerti apa itu. Ming Lu masa depan berkata, kalau Chia harus meninggalkan Ming Lu di masa lalu. Bukan karena apa-apa. Semua kekayaan ini dia dapatkan karena dirinya tidak bertemu Chia dari masa depan. Jadi jika Chia sampai jatuh cinta dengan Ming Lu di masa lalu, itu sama saja dengan merubah garis waktu. Yang mana hal itu berkemungkinan merubah nasib dari Lu di masa depan. Atau lebih tepatnya, bisa saja Lu di masa depan tidak sekaya sekarang. Denganku kau bisa menikmati semuanya tanpa perlu khawatir sama sekali. Jadi tinggalkan dia. Biarkan waktu berjalan dengan semestinya. Lagi pula kau tidak suka dengan pria miskin, bukan? Tenang saja. Besok rumah lamamu akan kubeli. Dan itu akan menjadi rumah kita berdua. Dan di malam yang sama, Ming Lu sudah menyiapkan semua makanan kesukaan Chia. Namun saat Ming Lu mendengar suara mobil, ia tahu siapa yang Chia pilih. Hati Ming Lu sebenarnya telah hancur. Ia takut semua kebersamaan mereka selama ini akan membuatnya tidak bisa melupakan Chia. Ming Lu juga tidak siap dengan luka yang menganga dalam hatinya akan semakin lebar ketika Chia tidak lagi di sisinya. Tapi saat ini, ia hanya berpura-pura sedang baik-baik saja. Sedangkan Chia juga tahu bahwa pelukannya bukanlah sebuah pelukan yang tulus. Chia memeluk Ming Lu hanya untuk sekedar memberi kenangan yang hangat akan perpisahan ini. Karena dalam relung hati terdalamnya, Chia ingin mengucap beribu kata maaf untuk Ming Lu. Maaf karena telah menyakitimu selama ini. Maaf karena aku tidak tulus mencintaimu. Maafkan juga karena aku tidak bisa memilihmu. Esok harinya, Ming Lu di masa depan benar-benar membeli rumah lama Chia dan memberikannya pada Chia. Selain itu, Liu juga memberikan kartu kredit tanpa batas kepada Chia. Dia bilang,
Kalau sampai hari pernikahan nanti, dia akan sibuk. Bahkan mungkin setelah menikah, akan banyak waktu Liu di luar daripada di rumah. Jadi biasakan dirimu. Kau sudah pernah menjadi orang kaya. Jelas kau tahu bagaimana orang kaya memanfaatkan waktu mereka. Aku akan pulang sesekali. Dan kau juga boleh datang ke kantor jika mau. Atau mungkin saran dariku, belanjalah sepuasnya. Itu juga yang kau inginkan, bukan? Tapi sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi. Liu tiba-tiba datang sendirian. Dia bilang kalau tasnya tertinggal. Jadi dia datang sendiri untuk mengembalikannya. Masih dengan sikapnya yang dingin, Liu berkata, kalau dia akan merenov sedikit rumah ini karena sudah lama tidak ditinggali. Mendengar Liu berbicara sendiri, Chia menyadari sesuatu. Pria di depannya bukanlah Xin Liu, melainkan Minglu. Tak mau merusak usaha pria yang berhasil meluluhkan hatinya, Chia sambil menangis berkata, kalau Minglu boleh bekerja dengan keras, tapi jaga kesehatanmu. Minglu boleh makan apa saja, tapi jangan berlebihan. Minglu boleh bekerja sampai larut, tapi biarkan lampu menyala. Itu untuk kesehatan matamu. Minglu boleh menjadi apa saja, tapi jangan menjadi dingin dan acuh kepada orang lain. Minglu juga menyadari kalau Chia juga sudah tahu penyamarannya. Dengan tetap berusaha keren, Minglu berpesan, setelah ini, kau akan menjadi rakyat kelas atas. Bersikaplah seperti mereka. Jangan lagi mengeluarkan kata-kata kasar yang membuatku tertawa. Jangan lagi bersikap bodoh yang membuatku tersenyum. Dan jangan lagi sedih dengan hal sepele yang akan membuatku khawatir. Kau akan bertemu denganku setiap hari. Jadilah lebih baik. Chia dengan getir di hatinya mengucapkan selamat tinggal. Disusul Minglu yang pergi dengan dingin. Dingin yang mungkin akan dia rasakan setiap harinya setelah ini. Minglu mungkin berhasil meluluhkan Chia dengan keleguannya. Tapi dari awal, Minglu sudah luluh oleh Chia. Kalau saja garis waktu tidak menjadi penghalang, Minglu berharap semuanya bisa terjadi sekali lagi. Minglu tidak masalah mengulang semuanya dari awal. Karena dalam hidupnya, Chia akan selalu menjadi awal dan juga akhir baginya. Namun, meskipun Xin Liu atau Chia sudah terpisah dari Minglu, hatinya tidak tenang. Sebelum garis waktu kembali ke awal. Karena Xin Liu di masa depan berharap Minglu tidak memilih jalan yang benar. Xin Liu tidak ingin usahanya meraih seluruh kekayaan ini sirna begitu saja. Dia tidak ingin semua pengorbanannya sia-sia dan hilang dalam sekejap mata. Dia tidak mau lagi kembali menjalani hidup miskin dan direndahkan seperti dulu. Jadi dia berharap, semoga saja Lu tetap mau bertindak culas dan membiarkan semua kebenaran ini terkubur bersama kemiskinannya. Tapi, ketika Lu turun dari mobil dan melihat manajernya ingin mencelakai bosnya sendiri, Minglu termanggu sebentar setelah memperhatikan sebuah gantungan kunci mobil bosnya itu. Lu ingat bahwa gantungan itu adalah milik ayah Chia, alias pemilik perusahaan tempat Minglu bekerja sekarang adalah ayah Chia. Minglu teringat bahwa kejadian malam ini pernah ia dengar dari Chia. Dan di titik inilah Minglu harus milih antara dia menjadi sangat kaya raya di masa depan nanti atau Minglu mendengarkan hati kecilnya yang ingin menciptakan masa depan yang indah bagi wanita yang sangat ia cintai. Dan di saat mobil mulai berjalan perlahan, Minglu akhirnya memilih. Ia tidak peduli akan dituduh atau mungkin akan ditangkap setelah kejadian malam ini. Yang Minglu mau saat ini
adalah kebahagiaan Jia. Karena bagi Minglu, dia tidak masalah untuk mengulang semuanya dari awal. Dan juga dia tidak masalah kalau dirinya tidak harus menjadi kaya raya di masa depan. Semuanya asalkan Jia bisa hidup bahagia bersama ayahnya. Mungkin setelah ini, Minglu akan tetap menjadi seorang pria miskin dan sederhana. Dia mungkin juga berpikir jika ia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena setelah ia menjebloskan manajernya ke penjara, otomatis saat ini ia tak lebih dari seorang pengangguran. Langkah Minglu terasa berat. Ia tak bisa melupakan kejadian kemarin saat nyawanya mungkin saja terancam. Tapi di saat bersamaan, Minglu jadi mengingat lagi kenangannya bersama Jia. Walaupun ia tidak bisa lagi bertemu dengannya, tapi Minglu bersyukur kalau dirinya sudah melakukan hal yang benar. Karena ia yakin saat ini, Jia kecil tengah berbahagia dengan ayahnya. Minglu juga tiba-tiba ingat. Ia pernah mengatakan satu pesan sebelum mereka berpisah untuk terakhir kalinya. Minglu sempat berpesan, jika kelak mereka ditakdirkan kembali, Minglu memohon kepada Jia, tolong jangan lupakan dirinya. Tolong ingat aku, yang pernah jadi seseorang yang sangat mencintaimu. Namun entah ini sebuah imajinasi atau kenyataan, tiba-tiba seluruh kejadian di hari itu berjalan mundur. Minglu merasa semua kejadian di kenyataan saat itu bergerak sangat pelan, di mana ia bisa melihat semua orang melakukan kegiatannya masing-masing. Kegiatan masing-masing yang dilakukan secara mundur. Minglu tetap berjalan dan tidak mengerti mengapa hari yang aneh ini terjadi. Dan tepat saat Lu melihat 3 orang anak kecil sedang bermain gasing, Lu teringat akan ucapannya tempo hari saat ia masih bersama Jia. Ketika gasing berputar, waktu akan berjalan mundur. Dan di waktu mundur itulah, kau akan bisa menemui orang yang tidak bisa kau temui. Dan pada saat ini, Minglu hanya ingin bertemu dengan Jia. Ia tak peduli apakah ia bisa bertemu dengannya sekali lagi atau tidak. Tapi yang jelas, sebelum gasing itu berhenti berputar, Minglu akan berusaha mengejar bayangan Jia yang sedari tadi mengusik kepalanya. Ia hanya perlu terus berlari dan berlari sampai tiba di ujung jalan. Sampai putaran gasing itu menemui porosnya dan berhenti berputar. 老斑鸠，不许这么叫我。老斑鸠，你要记得我啊！ Di masa depan, tepat 9 tahun setelah tahun 1999, takdir Lu berakhir dengan indah. Siapa sangka, meskipun begitu banyak jalan terjal yang mendahuluinya, hari ini Lu berhasil menjadi seorang CEO sebuah perusahaan desain dan arsitektur terkenal di Shanghai. Sebuah perusahaan yang ia rintis dari bawah. Di saat ia berhasil menemukan seorang investor yang puas dengan hasil rancangan rumah sederhananya. Minglu adalah arsitek pertama yang bisa meyakinkan banyak orang kalau tanah rawa yang dianggap tidak ideal bisa bernilai ekonomis tinggi jika dipadukan dengan pengetahuan geologi dan teknik sipil yang memadai. Dan dengan pencapaiannya ini, Minglu akhirnya bisa berkata pada dirinya di masa lalu, bahwa semua kerja keras dan ketulusannya tidaklah sia-sia. Minglu tidak pernah menyesal telah mengambil jalan lurus di saat sisi egoisnya bisa saja mengambil jalan pintas yang instan. Dan Minglu tahu untuk siapa dia melakukan semua ini. Hingga pada suatu malam di musim dingin, ia kembali bertemu dengan seseorang yang menjadi alasan semua kerja kerasnya selama ini. Kata-kata andai aku bisa memutar kembali waktu, seolah menjadi sarana bagi siapapun. Seolah menjadi sarana bagi siapapun yang ingin mencurahkan isi hati terdalamnya. Bagaimana tidak? Rangkaian kata-kata ini bisa membuat kalian yang sedang memikirkan hal yang pernah dilakukan dalam hidup agar diulang kembali, lantaran penyesalan. Setiap orang pasti memiliki momen pedih. Namun tidak sedikit orang yang ingin mengembalikan momen tersebut untuk memperbaikinya agar menjadi satu hal yang indah. Maka dari itu,
Setiap orang akan berlari ke masa lalu apabila diberi kesempatan kembali. Tapi kalian harus ingat, diri kalian saat ini terbentuk dari banyaknya kesalahan yang kalian lakukan di masa lalu. Saya nggak tahu kalian menjadi baik atau enggak. Tapi yang pasti, jangan pernah kembali berharap masa lalu. Diri kalian hari ini selalu diberi kesempatan untuk membenahi yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi menyesal nggak apa-apa. Setelah itu, jalan lagi. Karena masa lalu tak hanya memberikan kenangan, namun juga mengenalkanmu akan makna kehidupan. Pahitnya masa lalu mengenalkanmu pada cara untuk bekerja keras dan lebih bersyukur. Jadi jangan salahkan masa lalu dalam hidupmu. Tanpanya, kamu tidak akan bisa membandingkan dengan kehidupanmu saat ini. Saya Gogon dan Sedap Tembus Rapid Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk kalian semua. Dan sebelum menutup video ini saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Dia sekarang tarik napas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.